Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dinamika aturan perjalanan yang hangat diperbincangkan publik beberapa waktu lalu membuat juga harga mengenai PCR ini juga menuai dan menjadi sorotan dari masyarakat di Indonesia sendiri. Pada awal pandemi 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, harga tes PCR di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan ini bisa menyentuh angka jutaan rupiah. Berangkat dari hal itulah kemudian masyarakat meminta dan menekan pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan tegas untuk menentukan batas maksimal harga tes PCR. Dan itulah pemirsa yang akan menjadi tema kita pada siang hari ini, menyoal harga tes PCR. Kita akan melihat beberapa kebijakan pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2020 untuk menurunkan harga tes PCR. Yang pertama kita lihat di bulan Agustus 2020 setelah menuai protes dari masyarakat karena harganya yang begitu melambung tinggi. Bahkan ada salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Surabaya, Jawa Timur mematok harga 2,5 juta rupiah untuk tes PCR. Pemerintah pada bulan Agustus 2020 mengambil kebijakan bahwa batas maksimal harga PCR tertinggi adalah Rp900.000. Kemudian di bulan Agustus 2021, harga PCR juga kembali diturunkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi Rp495.000 untuk wilayah Jawa Bali dan Rp525.000 untuk wilayah luar Jawa Bali. Kemudian ketika pemerintah memutuskan pada bulan Oktober kemarin bahwa seluruh penumpang pesawat terbang wajib menggunakan atau mengantongi hasil negatif tes PCR dan lagi-lagi menuai protes dari masyarakat, momen itu juga dimanfaatkan pemerintah untuk kembali menurunkan harga tes PCR yang berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2021 menjadi Rp275.000 untuk wilayah Jawa Bali dan Rp300.000 untuk wilayah luar Jawa Bali. Jadi sudah ada 3 kali pergantian atau penurunan batas maksimal harga tes PCR di Indonesia sejak pandemi 2 Maret 2020. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat sebetulnya ada beberapa pendapat yang saling silang seperti itu ya di kalangan pakar epidemiolog. Ini pada bulan Agustus 2021 pada saat itu pemerintah menurunkan harga yang tadi sudah saya sampaikan menjadi Rp495.000 di wilayah Jawa Bali. Menurut epidemiolog UI Pandu Riono, ia mengatakan menurut saya masih mahal angka Rp495.000. Kalau bisa ditekan lagi mencapai Rp300.000 atau Rp250.000. Ini pada bulan Agustus 2021 lalu pemirsa. Di sisi lain, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan hal yang sebaliknya. Harga tes PCR Rp450.000 sampai Rp550.000 itu sudah ideal untuk konteks Indonesia. Jadi ada silang pendapat di sini antar epidemiolog dari UI maupun juga dari Universitas Griffith Australia. Ini pada bulan Agustus 2021. Yang terbaru pada tanggal 26 Oktober 2021 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin juga angkat bicara mengenai harga tes PCR di Indonesia. Kita simak statementnya berikut ini. Ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke Rp300.000, itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport-airport di dunia. Yang paling bawah memang India. India murah sekali, 160.000-an. Tapi memang India karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya, gitu ya, selain Cina. Karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri, kemudian economic of scale-nya karena jumlah rakyatnya hampir 2 billion, itu tercapai. Tapi untuk informasi teman-teman, harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia ya di airport. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa harga PCR di Indonesia saat ini Rp275 sampai dengan Rp300.000 termasuk 10% paling murah di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya mau ajak Anda untuk melihat apakah betul statement yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan melihat harga PCR di beberapa negara ASEAN lainnya. Kita akan simak. Ini adalah daftar harganya.
harganya. Malaysia 513.218, Singapura menyentuh angka 1,6 juta, Thailand 1,7, Kamboja 1,4 juta, Filipina 689.000, Vietnam 455.000, Timor Leste 569.000, Myanmar 1,5 juta, Brunei Darussalam 528.000, dan yang terakhir adalah Laos, pemirsa. Ada dua harga di sini, ini yang akan saya soroti. Untuk harga yang pertama ini adalah Rp901.000 kalau dikurskan ke rupiah. Namun ada harga lain yaitu Rp69.000. Tapi harga Rp69.000 di Laos hanya dikhususkan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit, kemudian bagi pegawai negeri, dan yang ketiga adalah bagi pelajar. Ini adalah harga atau gambaran harga tes PCR di beberapa negara ASEAN lainnya. Kita menuju ke slide berikutnya, pemirsa. Ketika harga sudah diturunkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan bahkan sudah dikatakan ini harus berlaku secepat mungkin, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021. Kenyataannya, ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang saat itu tidak langsung menurunkan harga tes PCR-nya dengan berbagai alasan, dan ini adalah yang sudah kita rangkum dari beberapa statement pengelola fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes. Mereka mengatakan mereka tidak bisa langsung menurunkan harga tes PCR mereka karena satu, keputusan pemerintah mendadak. Ini adalah alasannya. Alasan yang kedua adalah butuh waktu. Para Fasienkes ini membutuhkan waktu untuk merubah sistem mereka sehingga tidak bisa langsung berubah harganya. Dan yang terakhir adalah kalkulasi biaya operasional, karena kalau kita melihat bahwa untuk tes PCR ini juga ada beberapa alokasi biaya yang diperuntukkan, salah satunya adalah reagen yang terkategori paling tinggi untuk komponen harga dari tes PCR itu sendiri. Kita ke slide berikutnya, pemirsa, untuk melihat informasi mengenai sanksi untuk Fasienkes yang tidak menurunkan harga PCR. Yang pertama, ini dikatakan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa hasil periksa di Fasienkes tersebut akan secara otomatis diblokir di aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, ini tentu akan mendapatkan teguran kurang lebih sebanyak 3 kali, dan ketika sudah ditegur 3 kali namun belum ada perubahan harga dan masih ada laporan dari masyarakat yang masuk ke pemerintah, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut akan dicabut izinnya dan dilakukan penutupan. Ini adalah beberapa sanksi tegas yang akan diterapkan jika masih ada laboratorium atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan dari pemerintah. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini kemudian akan membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya apa itu tes PCR? Mengapa tes PCR kemudian menjadi hal yang begitu diwajibkan dalam suatu syarat perjalanan begitu? Kita bisa melihat di sini bahwa PCR atau ini adalah kepanjangannya polymerase chain reaction, itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Jadi yang dideteksi itu adalah RNA dan DNA-nya. PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik dari virus corona itu sendiri. Nah, kita setelah begitu memahami apa itu sebenarnya PCR, kita kemudian melihat ada metode-metode pemeriksaan COVID-19 lainnya yang berada di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya ini sudah sempat dilakukan, sudah diterapkan, sudah dijadikan syarat perjalanan. Ini adalah beberapa metodenya, ada 4, PCR, antigen, Genos, dan yang terbaru adalah biosaliva. Dan ini adalah beberapa data perbedaannya mengenai sampel yang digunakan, durasi hasilnya berapa lama, akurasi, dan harga. Kita lihat memang untuk PCR hasilnya seperti yang sudah ditetapkan pemerintah, paling lama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Akurasinya hampir menyentuh angka 100% dengan harga terkini di Indonesia Rp275 sampai dengan Rp300.000. Itu PCR. Kemudian antigen menggunakan sampel lendir sama dengan PCR, hasilnya lebih singkat, 15 menit, tidak sampai 24 jam seperti PCR. Namun akurasinya lebih di bawah dari tes PCR, yaitu 97% dengan harga Rp99 sampai Rp109.000.
Yang berikutnya adalah Ginos. Ini yang tadi saya katakan ini sempat menjadi syarat perjalanan kesehatan untuk menggunakan moda transportasi kereta api, namun saat ini sudah tidak diberlakukan lagi. Ginos menggunakan sampel nafas dari manusia, kemudian hasilnya bisa keluar kurang dari 3 menit. Jadi lebih cepat lagi dibandingkan dengan antigen. Kemudian akurasinya diklaim sampai 93 sampai dengan 95% dengan harga Rp30.000. Jadi semakin ke bawah sampai dengan Ginos ini akan lebih murah harganya. Terakhir pemirsa, Biosaliva ini adalah yang terbaru dimiliki oleh Indonesia. Sampelnya adalah air kumur. Untuk hasilnya sampai dengan saat ini masih belum dirilis. Membutuhkan waktu berapa lama untuk mendapatkan hasil dari tes Biosaliva. Namun diklaim akurasinya itu lebih dari 99%. Jadi hampir menyamai PCR untuk tingkat akurasi dari Biosaliva. Dan untuk harga sampai dengan saat ini masih proses pemirsa, namun berdasarkan informasi yang kami himpun untuk harga Biosaliva diklaim akan lebih murah dari tes PCR, namun tidak lebih murah dari tes antigen. Jadi dia akan lebih mahal ketimbang dari tes antigen dan lebih murah ketimbang hasil tes PCR. Itulah pemahaman kita, data-data soal tes PCR, harga tes PCR di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Beberapa metode tes PCR atau untuk mendeteksi tes COVID-19 di Indonesia ada 4. Tentu kita menunggu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang akan digunakan untuk berbagai syarat perjalanan, utamanya untuk dokumen kesehatan seperti apa yang harus dikantongi oleh para pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Fact Check kali ini. Marvin, kembali ke Anda. Terima kasih untuk pemaparan Anda.